Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Ahadi dengan NIM 23042178. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang etika aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bayangkan kita datang ke sebuah kantor pemerintahan. Tujuan kita sederhana, yaitu mengurus pelayanan publik yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Namun, yang kita temui justru antrian panjang, petugas yang tidak hadir, atau bahkan permintaan yang tidak semestinya. Situasi seperti ini mungkin terdengar biasa, tetapi di baliknya terdapat persoalan besar, yaitu etika aparatur negara. Video ini akan menceritakan bagaimana etika menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus membahas sebuah kasus nyata pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia. Dalam administrasi negara, aparatur pemerintah bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga pelayanan publik. Mereka memegang kewenangan besar yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Karena itulah, etika menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari tugas aparatur negara. Etika dalam administrasi publik dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku pejabat dalam pengambilan keputusan, memberikan pelayanan, dan menggunakan kewenangannya. Etika tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai seperti integritas, keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, dan otoritasi pada kepentingan umum. Tanpa etika, kekuasaan birokrasi berpotensi disalahgunakan. Sebaliknya, dengan etika yang kuat, birokrasi dapat menjadi alat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercayai oleh masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya, pelanggaran etika aparatur negara masih sering terjadi di Indonesia. Berbagai laporan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan masih tingginya kasus maladministrasi, seperti pelayanan yang lambat, ketidakpatuhan aparatur, diskriminasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai etika yang ideal dengan perilaku aparatur di lapangan. Meski berbagai regulasi yang telah diterbitkan, perubahan perilaku tidak selalu berjalan seiring dengan penegakan aturan. Hal ini menegaskan bahwa etika tidak cukup hanya ditegakkan melalui hukum, tetapi juga harus diinternalisasi sebagai budaya dalam organisasi pemerintahan. Untuk memahami persoalan etika aparatur negara secara lebih konkret, mari kita lihat sebuah kasus nyata. Pada September 2025, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberhentikan 19 aparatur sipil negara bukti melakukan pelanggaran etika dan disiplin berat. Kasus ini muncul setelah dilaksanakannya sidang banding administratif oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Dari 21 kasus yang diperiksa, sebagian besar putusan memberhentikan dikuatkan. Bahkan ada diberatkan dan ditemukan pelanggaran tambahan. Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari ketidakhadiran dalam jangka waktu yang lama hingga tindak pidana korupsi. Kasus pemberhentian 19 ASN ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap berbagai prinsip etika aparatur negara. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip integritas. Korupsi dan ketidakjujuran menunjukkan runtuhnya nilai moral dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik. Kedua, pelanggaran kedisiplinan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah bukan sekedar masalah administratif, tetapi mencerminkan rendahnya tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Ketiga, pelanggaran profesionalisme. Aturan negara dituntut bekerja secara kompeten dan taat aturan. Ketika mereka justru melanggar hukum, maka profesionalisme birokrasi ikut dipertaruhkan. Keempat, lemahnya akuntabilitas. ASN yang melanggar disiplin berat menunjukkan ketidakmampuan mempertanggungjawabkan tindakan dan wewenang yang dimiliki. Kelima, dampak terhadap keadilan dan keteladanan. Sebagai figur publik, aparatur negara seharusnya menjadi contoh.
Pelanggaran etika justru menciptakan ketidakadilan dan merusak citra institusi pemerintah. Melalui sanksi tegas ini, BKN dan BPASN berupaya menegakkan prinsip keadilan, keterbukaan, serta pemulihan kepercayaan masyarakat. Kasus ini memberikan pesan yang sangat jelas. Etika bukan sekedar pelengkap dalam administrasi negara, melainkan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika pelanggaran etika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada individu pelanggar, tetapi juga pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, penegakan etika yang konsisten dapat memperkuat integritas birokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih adil dan akuntabel. Sebagai penutup, etika aparatur negara adalah cerminan wajah pemerintahan itu sendiri. Ketika aparatur bertindak etis, masyarakat akan merasa dilayani dan dilindungi. Namun ketika etika diabaikan, kepercayaan publik perlahan akan hilang. Oleh karena itu, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik hanya dapat dicapai melalui komitmen moral, penguasaan yang kuat, serta internalisasi etika dalam setiap tindakan aparatur negara. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.